Kalau kalian mencari mobil MVP yang murah dan fungsional, nah ini dia nih. Di sebelah gue sudah ada Suzuki R3 GX Hybrid. Nah, ini dia. Ini tahun 2025 dan lihat dong. Tampangnya dia sudah facelift ya. Langsung aja kita bahas ke depan. Dari depan ini kita lihat gearnya. Gearnya itu kalau yang lama ya, itu kan udah masih garis-garis. Kalau sekarang ini udah bercorak begini ya, desainnya lebih keren lagi. Terus juga di tengahnya ini sudah ada emblem dari Suzuki gede, chrome, dan juga untuk ini, untuk lampunya, perlampuan. Di sini untuk lampu utamanya sudah LED dan untuk ini ya, lampu sen dan juga lampu senjanya masih halogen. Ke bawah lagi kita ada fog lamp. Nah, fog lamp ini juga masih halogen ya. Dan sudah di housing dengan warna hitam. Jadi lebih ini ya, cakep ya. Dan untuk bagian bawahnya sudah ada garis-garis ini ya, black dove warna hitam. Dari depan tampangnya sudah keren. Jadi nggak ya ini ya, dia tuh pembaruan walaupun nggak semua, karena memang udah bagus ya. Langsung aja kita ke belakang, ke tengah maksudnya. Oke, lanjut kita ke bawah, kita ke ban. Nah, ban ini dia memakai bannya 185 65 ring 15 dan ini ringnya itu sudah two tone ya, black dan juga chrome. Keren. Di sini sudah ada VVT. Terus juga untuk ini, untuk spion di sini single tone sama dengan warna dari mobil putih dan juga sudah ada lampu sen. Dan ini sudah elektrik. Lanjut. Nah, kalau dari ini untuk handle pintunya sudah chrome semuanya. Terus juga sudah ada talang air. Di bawahnya masih polos, nggak ada side kitnya. Oh ya, untuk antenanya ini dia di depan, dia terpadu. Lanjut, nah untuk bagian belakang di sini sudah ada spoiler. Spoilernya sama dengan ini ya, warna mobil. Terus ada stop lamp atas, sudah ada defogger, rear defogger. Terus juga ada list nih, list chrome. Jadi untuk mempermanis ya, dan juga ada emblem dari Suzuki yang nimbul. Nah, untuk perlampuan di sini lampunya itu untuk stop lampnya sudah LED, tapi untuk sen dan juga untuk lampu mundur masih halogen gitu. Ke bawah kita kamera. Oh, ini ada nih. Ada kamera mundur, rear kamera, dan juga sudah ada 2 buah. Ini ada sensor parking. Jadi untuk membantu kita ya kalau mundur kan lebih aman. Oke, kita buka ya bagian dalamnya. Nah, ini dia. Untuk bagian belakang ini sudah hidrolik. Ini cukup luas ya. Coba kita susah. Nanti kita angkat dulu. Kita bahas bagian belakang. Nah, bagian belakang ini tuh sudah cukup besar ya. Untuk 7 seater ini sudah cukup besar. Terus juga kalau misalnya kalian kurang besar, nah ini baru bisa nih kita selonjorin. Oh, pakai ini salah, sorry, ini pakai ini nih. Nah, terus juga ini nih. Tuh, gampang kan? One touch tumble namanya gitu. Nah, sudah bisa rata lantai. Enak nih, kalau udah rata lantai gini enakan apa? Selonjoran. Itu selonjoran sambil ngopi-ngopi di sini bisa juga. Oke. Lanjut kita, nah di sini ada box nih di bawahnya ini, kita buka ya. Boxnya ini ada apa aja? Nah, ini boxnya ini tuh polosan tanpa ada sekat-sekat. Sudah ada first aid, juga ini ya segitiga pengamannya. Nah, untuk spare tire di sini untuk ngebukanya, karena spare tire-nya itu adanya di bawah, bukan di atas. Nah, untuk ini sini. Di sini sudah ada untuk ini ya. Nah, ini kita ambil deh supaya bisa kelihatan. Hop. Nah, ini dongkrak dan toolkit ada di sini semua. Jadi lebih rapi ya kalau ada gini ya. Cek, oke. Kita betulin dulu. Nah, ini juga separatornya juga udah kuat ya. Jadi buat tas, buat koper aman semua guys. Oke.
Oke, kita akan masuk ke bagian interior, tapi sebelum itu gua akan nunjukin kuncinya nih. Nah, kuncinya itu seperti ini. Ini simple ya, simple past tense. Ini buat kunci dan ini buat unlock. Nah, di belakangnya, nah ini ada lambang Suzuki dan juga warnanya warna biru ya. Biru lah ya, biru apa ungu nih? Biru. Ya mungkin menandakan bahwa ini tuh mobil sudah hybrid gitu. Oke. Dan juga ini sudah keyless dan juga sudah smart entry dong pastinya. Nah, kalau sekali itu cuma untuk buka bagian supir doang. Kalau untuk yang 2 kali itu untuk semuanya. Gitu guys. Oke, kalau lock cuma sekali doang. Gitu. Oke, kita masuk. Ya, di bagian door trim. Pertama kita masuk bagian door trim dulu nih. Di sini sudah ada plastik ras, terus juga yang kerennya lagi, ini sudah ada semacam wood panel ya. Dia itu warna coklat, kayak keramik-keramik gitu deh. Keren sih. Terus juga untuk armrest yang bagian kanan ini sudah ada fabrik, jadi lebih empuk. Terus juga ya di sini biasa untuk window, door lock, window lock, dan juga untuk elektrik ini ya, spion. Di bagian bawah ini ada cup holder dan juga ada kantongnya yang melebar panjang ya. Sudah ada speaker. Oke, nah untuk bagian sini ini sudah ada kisi-kisi AC. Nah, ini bisa buat ngatur juga. Dan di bawahnya sudah ada wood panel juga nih. Jadi lebih cantik lagi. Sebelah sini sudah ada engine start stop. Sudah ada pembaruan yang keren ya menurut gua ya. Karena dia tuh sudah dari yang jadi keyless dan juga engine start stop itu keren sih menurut gua, dan juga harganya murah. Oke, di bawahnya sini sudah ada on off-nya, terus juga parking, sudah ada vehicle assist control. Nah, di bawahnya sudah ada ini ya, tempat penyimpanan tertutup, kecil ya. Terus untuk bagian bawahnya ya untuk ini doang ya, gas sama rem aja. Di bagian sini, nah ini nih, ntar lupa nih. Ini sudah ada platnya ya, warna chrome, Suzuki Sport. Nah, ini juga keren juga nih. Di sini sudah ada untuk pembuka bensin. Kalau mesin di sini mana ya? Oh, di sini nih. Mesin ada di bagian bawah sini nih. Masih sama seperti yang dulu. Dan ini untuk yang ini ya. Untuk ada ini ya, naikin, turunin, terus juga untuk sandaran. Ini ada semua, mundurin, majuin. Masih manual. Nah, kita akan review ke bagian tengahnya. Tapi sebelum itu lebih afdol lagi kita nyalain ya. Sudah keyless coy. Wah, kita tutup. Wah, AC udah nyala sendiri nih. Oke, di bagian tengah di sini kalau gua lihat ya, di sini hitam, masih plastik keras. Terus juga kerennya itu tuh ini nih. Dia tuh di bagian sini ada wood panel ya. Wood panel juga warnanya warna-warnanya elegan gitu ya. Coklat, keramik gitu deh. Dan untuk bagian ini dulu deh, head unit. Nah, untuk head unit ini kurang lebih 7 inch. Terus juga ini sudah bisa radio. Terus apa lagi nih? Radio, USB, terus tab segala macam. Tapi sayangnya ini belum bisa untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto. Gitu. Lanjut ke bawah, di sini sudah ada di tengahnya itu untuk hazard. Terus ini konsol AC, ini untuk kecepatan, temperaturnya. Terus juga ini sudah ada pengontrol untuk defogger depan, belakang, terus mode semburan. Oh, ini udah keren. Terus juga sirkulasi nih buat di luar apa dari dalam apa ininya ya, udaranya. Ini tombol off. Oke. Kita nyalain. Sip. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini sudah ada power outlet 12 volt, terus juga ada USB aux. Nah, ini nih yang tadi gue bilang itu cuma bisa untuk handphone aja. Jadi aux untuk handphone, jadi bisa ke head unitnya atau audionya ini tuh untuk dengerin musik lah. Ya, ada macam-macam. Tapi sayang itu ya, belum bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Di bawahnya ini buat tempat handphone, tapi belum wireless charging. Terus juga di bagian bawah sini ada cup holder, dan ini sudah bisa ada pendinginnya ya. Jadi sudah ada AC-nya nih. Gitu. Nah, ini untuk transmisinya PRND2L, dan ini tuh hidrolik konvensional. Itu menurut gua sih dia nggak ubah, mungkin ini ya supaya
lebih ini apa, kayak kalau gue tuh konvensional itu tuh lebih keren aja sih. Jadi kalau bisa kita kencang nih, itu suaranya juga ngikutin. Jadi membuat adrenalin kita tuh jadi menggugah gitu. Oke, ini juga masih standar ya. Handremnya masih kerat, belum yang auto. Tapi sih ya ada juga beberapa orang yang suka yang handrem yang manual begini atau yang sudah elektrik. Gue juga pribadi sih sukanya yang begini sih. Jadi kayak bisa ngatur ya, ngatur sendiri ya, mau setengah apa full gitu ya. Lanjut, dia tidak ada armrest, ini sayangnya nih. Ya bisa sih kita beli sih di online lumayan nambah kocek. Oke, terus apa lagi ya? Nah, untuk ini joknya ini sudah dilapisin kulit ya. Tapi ini harusnya nih, ini fabrik semua nih, fabrik dan juga sudah ada ini ya apa, head adjusternya. Ke bagian sebelum ke bagian atas, kita kesini dulu dong. Masa ini ntar lupa lagi. Oke, ini di setir nih. Di setir ini kita sudah disuguhi dengan lapisan kulit ya. Lapisan kulit keras dan juga ada ini ya. Ada jahitan-jahitannya, jadi lebih bagus lagi. Dan juga sudah ada ini ya, wood panel Joy. Di sini nih. Wah, jadi lebih keren sih. Dia tuh perpaduan antara keren dan sporty gitu ya. Tuh, pegangan mantap dan juga keren. Terus di tengahnya itu sudah ada logo dari Suzuki. Di kirinya sudah ada mode untuk head unit. Di bagian kanan ini sudah ada untuk cruise control. Nah, di bagian bawahnya ini ada Bluetooth dan juga untuk telepon ya. Oke, lanjut ke bagian ini. Di kanan ini untuk mengontrol lampu dan juga untuk wiper yang sudah intermittent juga. Kita masuk ke bagian tengahnya nih. Nah, di bagian tengahnya ini tuh kita bisa lihat ya. Ini ada besar, ini di kanan kirinya ini masih analog dan juga di tengahnya itu sudah digital. Nah, digitalnya itu tuh kita bisa lihat nih, ada buat engine dan juga untuk baterainya nih. Nah, jadi kita bisa ngelihat dan juga tahu lah ya. Lanjut. Nah, tapi sebelum ke atas lagi ini ya, ini di bagian tengahnya tuh kisi-kisinya tuh keren nih, kisi-kisi AC-nya nih. Dia tuh ada bagian ininya kayak garis-garis gitu ya, terus juga AC-nya yang garis-garis juga, jadi kayak nyambung gitu ya. Dan untuk bagian bawahnya, nah ini juga ya lumayan lah, lumayan ini ya, lumayan nggak terlalu besar tapi lumayan lah, bisa untuk macam-macam dokumen segala macam masuk lah ya, untuk tempat penyimpanan tertutupnya ini. Terus apar ada nggak apar ya? Apar nggak ada ya? Apar belum ada kayaknya. Apar nanti coba kita tanya ya. Hop. Oke, kita ke bagian atas. Nah, bagian atas ini ya bludru ya, warnanya abu-abu. Terus juga standar ya, ini untuk ini ya Pak, lampu masih halogen. Terus juga ini ya speedometer tengah standar. Untuk sun visor hanya dikasih kaca doang. Nah, kalau yang supir ini nggak ada, polosan guys. Oke, di bagian depan udah semua. Kita ke bagian tengah. Oke, kita ke ruang tengah. Oke, di ruang tengah ini kalau untuk ini ya, apa, door trim di bagian tengah ini hampir sama bagian depan lah, cuma nggak ada pengaturnya aja. Oke, terus ini ada handle, kanan kiri ada. Terus untuk bagian atasnya ini AC. Masih seperti yang lama, ini masih knob ya, pengaturnya double blower. Terus untuk ini ada kantong. Ini asli juga ada kantong juga sih harusnya nih. Ini kulitnya juga ada kantong ya, karena dia udah dilapisin lagi ya. Bukan aslinya, tapi dia ada kantong juga. Terus di sini juga sudah di tengah sudah disediakan dengan power outlet 12 volt. Udah gitu aja. Terus untuk kaki ya. Untuk kaki ini gue masih ada 5 mepet atau 4 lah ya. 4. Terus juga untuk ini kurang lebih berapa ya? 6-7 jari lah. Ini dengan gue tinggi 180 ya. Masih enak. Terus juga ini 2 deh, cuma 2 yang sudah ada head adjuster. Terus juga tengahnya nih. Ini masih, karena masih seperti yang lama, jadi ini ada nih. Nah, ini enak, ada armrestnya, jadi kanan kiri bisa. Ini mungkin enakan tuh buat 2 orang ya. Kalau buat 3 orang, tengahnya mungkin yang pendek atau anak kecil lah. Gitu. Tapi ini, oh ini juga ini ya. Tuh 2, 3. 3-3-nya sudah ada nih.
untuk safety beltnya, jadi aman juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal apar, nah aparnya itu bukan di depan ternyata, ada di bagian bawah sini. Nah di sini dia tersembunyi. Nah dia di sini. Kalau biasa kan kita kan di bagiannya ya, bagian depan. Nah dia di bagian tengah sini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Lanjut ke bagian belakang. Apakah enak? Kita coba. Gua paling nggak suka sebetulnya bagian belakang. Karena dengan tinggi 180 tuh agak menjulang ya. Ini untuk ini ya untuk mundurin begini nih. Nah, ini paling mentok deh. Yang paling mentok segini. Juga ada head adjuster. Nah, head adjuster. Kita tutup. Kita tutup ya. Nah, ini harus agak selonjoran supaya mencapai titik enaknya gua. Oke, kalau misalnya tegak begini, ini masih ada tiga jari, terus atasnya ini ya 3 jari juga ya. Masih cukup oke ya, masih cukup oke lah ya ini. Terus juga sudah dilengkapi dengan handle kanan kiri, terus juga cup holder kanan kiri juga. Ya cukup enak, empuk juga. Nah, kalau ini tuh bagian tengah belakangnya ini tuh dia tuh agak ke atas, jadi kalau ngeliat ke depan tuh lebih enak, kayak di tribun-tribun gitu. Dan juga untuk ini ya, untuk safety belt ada untuk dua nih ya, jadi aman kalau dua-duanya ada rem mendadak atau apa, tenang aja, safety coy. Untuk bagian mesin, nah di sini dari atas kita bisa lihat ini sudah ada peredamnya full ya. Nah di sini sudah ada peredamnya. Untuk mesin, ini mesinnya itu tipenya K15B 1500 cc 4 silinder FWD. Jadi lebih enak ya kalau jalan-jalan raya gitu ya. Terus juga untuk tenaganya itu 104 PS dan juga untuk torsinya 138 Nm. Oke kan? Murah, irit, tenaganya keren. Oke, jadi sebelah gue sudah ada Mas Alex. Halo. Ya, halo. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Nah, untuk harga-harga, Mas Alex, silakan Mas. Nah, untuk harga, untuk Ya. yang di-review sama Om Yuda kan unit R3 GX ya? Betul. R3 Hybrid. GX ada NIK 2025, itu OTR-nya, sebentar, itu untuk OTR-nya yang Matic itu di angka 284.500 Om. 284, itu OTR? OTR, on the road. Oke, on the road, Ya. 284. Untuk yang Matic. Matic. Untuk yang manualnya itu di angka 273.700. Oke, 200-an ya, 200 ke atas ya, Iya. 200 tinggi lah ya. Nah, tinggi itu belum diskon. Itu belum diskon dong? Belum. Apa dong? Coba tolong kasih tahu gua buat penonton-penonton Yuda Putra, coba diskon dan juga promonya. Nah, yang the best ya tapi ya. Siap Oke. pastinya. Untuk diskon pastinya aku kasih terbaik nih buat viewersnya, penontonnya Yuda. Om Yuda. Ya. Nih untuk promo di bulan ini nih ada tenor sampai tenor panjang sampai 7 tahun Om. 7 tahun. 7 tahun. Biasa kan kita 3 sampai 5 ya. Iya. Ini 7 ya? Ini bisa 7. Terus angsuran pun pastinya ringan banget ya dengan tenor panjang ya. Iya, iya betul, lebih ringan lah. Terus ada bunga 0%. Bunga 0% sampai 1 tahun tenor. setahun ya? Setahun untuk bunga 0%. Oke. Terus juga ada potongan 3 kali angsuran. Nih, 3 kali angsuran. 3 kali angsuran. Potongannya berapa? potongan 3 kali angsuran. Oh, 3 kali angsuran itu ya? 3 kali angsuran pokoknya. Oh, gua kira Jadi potongan itu. misalkan Iya, iya, tenornya 5 tahun ya? Iya, iya. 60 bulan itu bisa dipotong 3 kali angsuran. Oh, gitu. Khusus ya di bulan ini ya. Bulan ini aja? Bulan ini Ini April udah mau habis loh. April udah sekitaran Maret juga Mei dong? Mei sorry. Mei. Ya, sorry. Iya, Mei iya. bisa. Gas. Oke. Terus apa lagi? Terus juga ada Trade-in? Nah, untuk trade-in kita bisa menerima semua merek. Semua merah. Semua merek, mau merek A, B, C, Ya, bisa. ya. Semuanya Bisa. pokoknya aman ya. Dengan harga pastinya terbaik. Terbaik ya. Terbaik pastinya. Terus kalau misalnya ada orang yang mau, gue mau nyobain A, B, C dong, kalau nggak ini nih, R3 GX dong, gue mau nyobain, itu Nah, bisa? Bisa. Jangan khawatir untuk mau test drive, bisa datang langsung ke showroom BIT Harapan Indah Bekasi, atau mau test drive di rumah, kita juga bisa Om. Di rumah, tempat tongkrongan, tempat kerja, Dimanapun. dimanapun. Sejabodetabek ya tapi ya. Sejabodetabek. Gitu, Sejabodetabek. Samperin ya? Samperin. Mantap. Samperin nyampe ke dapur. Keren. Terus kalau misalnya ada ini, Apa tuh? misalnya saya ngasih tahu ke orang nih, beli sini nih gini, segala macam, sampai jadi ada fee mediator nggak? Pastilah. Pastinya ada. Oh, ada. Fee mediator pastinya. Oh, ada juga ya.
Oke, Ada, berarti pastinya ada. pokoknya kalau misalnya mau tahu lebih lanjut langsung aja nanti hubungin si Mas Alex. Hubungi Alex. Nanti ada deh di deskripsi. Itu gua kasih nomornya, mau SMS, mau WhatsApp. 24 kali 7 hari. Gas. 25 jam. Oh, 25 jam. Satunya hilang ya di mimpi. Oke, pokoknya aman semua. Jangan ke gua. Nanti kalau ke gua bingung juga gua nanti kan. Oke, pokoknya gitu ya. Kalau ada apa-apa langsung aja hubungin ke Mas Alex. Siap. Ya, mau nyoba kayak mau nego-nego lagi, mau nanya-nanya bonusnya, terus ada ini nggak? Apa? Bonus-bonus aksesoris apa-apa gitu. Pastinya untuk bonus-bonusnya aku kasih lengkap semua. Kayak spoiler bisa bisa di ini ya, bisa dinegosiasi ya. Oke. Pastinya aku kasih, talang air juga kasih. Air udah ada ya? Pokoknya Udah ada ya. pokoknya aku kasih lengkap. Pokoknya aku kasih lengkap untuk Aman, pokoknya nanti bonus. tinggal tanya-tanya aja dah. Ya tinggal nego-nego kasarnya gitu ya, mau apa, terus cicilan mau gimana, tinggal hubungi aja Mas Alex. Oke Mas, Oke. thank you kalau gitu. Oke, kita akan merasakan di perjalanan menggunakan R3 GX 2025. Kayak gimana? Ini 2024 Om. Oh, 4. 2024. Tapi 2024 sama 25 sama kan? sama. Sama ya? Sama. Nggak ada berubah kan? Nggak ada perubahan. Oke. Cuman beda nik pembuatan aja. Ya. Dan ini tuh bukan CVT tapi hidrolik. Betul? Transmisinya? Betul banget. Apa perbedaannya? Kalau CVT itu memang yang lebih lembut ya. Lembut, Tapi betul. kalau ini, kalau misalnya kita pencong, nah ini mengikuti juga nih suaranya. Betul. Jadi kayak membuat adrenalin yang tadi gue bilang itu Iya, kayak benar. gimana gitu ya. Jadi enak aja gitu ya. Kayak sensasi untuk berkendara ngebutnya gitu. Betul banget. Terus juga dari perawatan juga Om, Lebih lebih irit inilah. lebih gampang. Lebih gampang. Lebih murah juga. Lebih murah. Lebih murah. Ya konvensional sama yang baru kayak gitu ya. Iya. Ada plus minusnya. Betul. Tapi kenapa Suzuki itu selalu ini ya konvensional gitu ya? Karena mungkin fungsional banget Iya, ya. betul. Kita lebih mementingkan fungsi sih sebetulnya. Kalau sekarang kan sudah ada yang elektrik segala macam ya. Ini masih Masih handrem, masih pakai tenaga. Iya. Masih manual. Oke. Karena menurut kemungkinan menurut yang udah ngedesain Ya. lebih safety lah. Oh, lebih safety. Lebih safety. Oke. Ya itu menurut itu ya. Hmm. Peneliti dari Suzuki. Mungkin. Seperti itu. Ini sudah hybrid. Nah, baterainya itu tuh gunanya untuk apa aja sih? Nah, untuk baterai itu untuk kegunaannya satu ada engine startup. Engine startup itu ketika misalkan berhenti di lampu merah. Yang ini ya, off ini ya? Ya. Oke. Saat berhenti di lampu merah atau dalam keadaan macet, mobil bisa mati sendiri mesinnya. Itu. Jadi lebih hemat bahan Lebih bakar. hemat, bahan bakar nggak ada yang kebuang ya kan. Oh. Terus juga Plus, ketika percepatan dia juga ngebantu nih ke mesin gitu. Percepatan mesin Kecepatan mesin. membantu meringankan kinerja mesin. Oke. Ya intinya untuk ngebantu mesin supaya pasti lebih hemat dong. Betul. Ya kan. Tapi kalau misalnya menggunakan apa tadi? Engine apa? Start stop tadi. Engine startup. Itu tuh kalau misalnya kita berhenti, Mm-mm. kita pencet ini ya, apa rem, Mm-mm. dia juga akan mati mesinnya ya. Mati mesin mati. Oke, kita tes ya. Kita Mati. tes. Cuman kelistrikan masih tetap hidup. Listrik masih tetap hidup. Oke, kita tes dulu ya. Oke. Kita berhenti dulu. Mm-mm. Nah, ini mati. Ini mati. Nah, ini engine-nya udah nggak gerak ya. Mm-mm. Udah nggak gerak. Ya tinggal baterai doang. Oke, kita tutup ini. Kita angkat. Hidup. Oh, hidup ya. Kita angkat rem terus hidup. Hidup. Oke, begitu ya. Jadi untuk menghemat juga ya. Hemat betul. Untuk ini konsumsi bahan bakar gimana, Mas? Untuk konsumsi bahan bakar di luar kota ya, kita Ya. ngomongnya di luar kota itu bisa dengan RPM stabil ya. Ya. Itu dengan RPM stabil itu bisa nyampe 1:17 sampai 18 bisa nyampe tuh. 17-18? Iya, 17. Itu dalkot ya? Itu di luar. Oh, tol. Itu di luar ya, itu Tol. Oke, gitu. kalau dalkot Kalau dalam kota ya paling di angka 14 sampai 15. 14-15 ya. Ah, Oh, irit juga loh ya. Iya. Tapi Itu tergantung ya, juga biasanya. karena ini nih sensitif banget ya. Kayak, oh saya kok kenanya seperti ini. Nah, tergantung cara berkendaranya seperti apa gitu. Ya, kalau itu Kita balikin juga. lagi. Betul. Kalau gasnya juga nggak stabil, itu juga berpengaruh juga. Itu berpengaruh gitu. Tapi kalau Kalau- misalkan pengen keiritan yang maksimal, ya RPM stabil gitu. Kalau anak-anak muda sekarang kan pokoknya gas terus ya. Ya kita nggak pernah
kurang ngukur itunya ya. Gitu. Gas, rem. Maksudnya stabil itu lebih irit lagi memang ya. Lebih irit lagi. Dan juga untuk ini ya, kondisi dari kaki-kaki ya mesin juga itu juga berpengaruh juga ya. Berpengaruh banget. Tuh. Ini torsinya 138 juga udah enak ya. Iya. Jadi untuk dari berhenti ke jalan gitu enak tuh. Ini MPV ya? MPV. Belum seperti Vitara apa? Kalau Vitara dia SUV. SUV, belum SUV berarti kan? Ya, ini kelasnya MPV. Oh, dia gitu ya tuh. Kalau hidrolik tuh gitu tuh. Dari standar kita mau ngebut ada kayak ngeden. Betul. Kayak dorong gitu loh. Ya. Betul. Kayak ada dorongan gitu ya. Jadi emang kayak lebih berasa Iya. kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya naik kayak Dufan gitu ya. Betul. Itu kayak misalnya kayak benar-benar adrenalinnya kayak didorong gitu ya. Iya benar. Ya ini perbedaan ya. Ada yang suka CVT, ada yang suka hidrolik kayak gini ya. Iya. Gua pribadi sih ya. Ya ini juga enak nih kayak gini. Hidrolik juga enak. Nah, kita coba lagi. Tuh, ya. Oh, tuh ya. Dia kayak raungan itu jadi kayak adrenalin kita tuh kayak ini ya. Lebih terpacu ya. Terpacu betul. Kalau CVT kan enggak seperti itu. Lagi deh, kita coba lagi. Nah, ini udah mendung ya. Ya, kita tes lagi. Tuh. Tuh ya. Enak tuh. Emang gini ya tuh. Oh, kalau hidrolik gini ya, jadi kayak lebih mesin itu lebih linear gitu tuh. Asik ya. Remnya coba remnya. Ya cukup oke. Ini udah ABS kan? Iya. Udah ABS. Masih empuk juga, enak kok. Tapi tadi belum gua langsung ini takutnya nanti lompat semua. Tapi udah safety nih. Safety. Ya. Udah safety dalam kota FWD 1500 cc ya. Waduh, ini ya udah enak lah. Jadi buat kaum mendang mending juga boleh nih ya. Mendang mending aku dong, masuk dong 20-an gini. Masuk. Bisa dapat hybrid Masuk. ya. Dibanding sama saingan yang lain kan? Iya. Bandingin aja, perawatan juga pasti lebih murah dong. Lebih murah. Lebih murah ya. Lebih murah. Oke. Tapi ini ya, ini gua harus jujur dong. Betul. Ini road noise-nya masih kedengeran nih. Ya. Road noise terus juga wind noise-nya juga masih kedengeran. Padahal ini udah rapet loh. Kemungkinan Iya. seperti ini sih. Iya. Om Yuda. Untuk mobil ini kan mobil test drive, mobil tempur ya. Gitu. Nicknya juga ini nick lama. Ini udah 2024. udah 2024 awal ini mobil. Awal ya. Udah banyak sering diiniin ya. Ya, mobil tempur gitu. Ya pokoknya ya kalau ini sekarang kan yang udah yang saya ini yang saya rasain. Nanti kalau misalnya kalian mau ngerasain lebih bener lagi, nanti tinggal hubungin. Gue mau yang baru dong mas. Ya. Dan gitu ya. Boleh. Bener nggak sih apa kata Yuda tuh begini? Boleh. Apa beda gitu ya? Nanti biar tahu sendiri, biar ngerasain sendiri kan. Iya. Karena setiap orang pasti beda-beda. Betul. Ya kan ini kan sense dari masing-masing orang. Tapi off-road sih oke ya tuh. Tuh. Oh, ya, dep gitu. Enak nih tuh ABS gitu ya. Safety-nya udah aman. Udah oke lah. Tuh dengan 280-an ya lu bandingin sama yang lain deh. Boleh. Ya masih oke kan? Nah, terus ini Mas, saya mau nanya. Siap. Ini yang untuk bagian tengah, ini tuh dia nggak bisa ini ya, kayak jungkir gitu ya. Dia cuma rata lantai aja ya. Bagian tengah yang sini Tengah, ya? iya. Betul kan? Nah, nggak bisa. Oh, nggak bisa, tetap rata lantai ya? Rata lantai. Oh, gitu ya. Cuma dia bisa dimajuin doang paling gitu ya. Kalau yang dulu kan bisa langsung jungkir gini kan? Bisa. Nah, kalau ini enggak ya. Kalau ini enggak. Bener, makanya tadi pas coba, oh, ini apa? Tetap begitu ya, rata lantai gitu ya. Untuk jok yang belakang kan yang ini kan? Yang tengah. Yang tengah. Ya. Kan. Tapi memang ya plus minus ya. Kalau Iya. misalnya ini rata lantai semua, ini bisa buat tidur. Betul. Kalau pulang kampung, kalau misalnya buat tiduran, tinggal kasih kayak ya apa ya namanya, Karpet tempat aja, tidur lah, ya, tempat karpet tidur boleh, stiker boleh, tempat tidur yang empuk-empuk juga boleh. Boleh. Gitu ya makanya ya. Plus minusnya begitu. Seperti itu. Ya makanya selalu gue bilang kalau Suzuki itu tuh ini tuh mobil yang fungsional. Betul. Gitu. Walaupun ya memang bagi kalian yang ini kurang ini, tapi belum tentu kepake kok itu kok. Betul. Misalnya ya. Dan juga ini tuh apa yang kita butuhin sehari itu ada. Itu Suzuki. Dan untuk kalian yang misalnya ini ya berkendara panas-panasan, pengen apa minuman yang dingin kalian tetap dingin. Nah, ini bisa di sini nih ya. Iya. Tengah ini sudah ada cup holder. cup holder sudah ada
disembur sama AC. Betul. Ya. Jadi minuman tetap dingin. Betul, itu. Minuman tetap dingin. Ya kan? Itu dia. Heeh. Hal-hal kecil yang bikin kita tuh kayak oh iya ya, gitu loh. Fungsinya ya sebenarnya. Fungsinya betul banget. Oke, tadi kita sudah bahas untuk interior, eksterior, terus juga sudah test drive. Tadi untuk sensasi kendaraannya tuh ya enak, dia sudah ada pembaruan dari yang gua punya itu 2017 sampai sekarang tuh udah enak lah, walaupun dia masih ada road noise dan juga wind noise ya, tapi udah oke lah. Dengan harga segitu untuk saingannya oke lah inilah. Dan juga dia masih hidrolik. Hidrolik tuh keunggulannya itu tuh masih murah semua, dan juga kalau misalnya sensasi berkendara itu kalau misalnya kita ngebut, wah kayak adrenalin kita tuh jadi kayak lebih gimana gitu, enak deh. Oke, kalau mau tahu lebih lanjut tentang R3 GX ini yang hybrid, langsung aja hubungin Mas Alex. Itu pokoknya dari A sampai Z, tanya-tanya aja, nego sampai jadilah pokoknya. Oke, terima kasih udah nonton, dan jangan lupa untuk di share, comment, share, and subscribe. Oke, thank you guys.